Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan perhatian pemerintah kepada seluruh honorer, terutama honorer kategori 2. Di sini disampaikan bahwa batas kerja pegawai non-ASN sampai Desember 2024, yang mana sesuai dengan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa paling lama Desember 2024 semuanya para honorer dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Maka suatu hal yang wajar kalau beritanya mengatakan batas kerja pegawai non-ASN sampai Desember 2024 yang setelahnya dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Disampaikan lagi bahwa ada kebijakan khusus bagi honorer kategori 2 diangkat jadi PNS. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan harapan honorer. Menjelang pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, status honorer resmi akan dihapus oleh Presiden Jokowi. Batas kerja pegawai non-ASN adalah sampai bulan Desember 2024. Melalui peraturan turunan Undang-Undang ASN bahwa disebutkan akan ada kebijakan khusus yang diterima oleh honorer kategori 2 dengan kategori jabatan sebagai guru. Artinya ini untuk Bapak Ibu guru. Honorer kategori 2 merupakan pegawai non-ASN yang sudah melewati seleksi pendataan di lembaga pemerintah tahun 2010. Dan seharusnya honorer kategori 2 ini sudah diangkat lewat seleksi P3K pada tahun 2018 sampai 2019 yang lalu. Adanya penghapusan terhadap status non-ASN atau honorer membuat pemerintah membuka peluang bagi mereka yang ingin menjadi PNS ataupun P3K. Sementara itu, jelang penghapusan batas kerja pegawai non-ASN sampai Desember 2024 mendatang, pemerintah melarang instansi untuk merekrut honorer baru. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang fokus pemerintah di tahun 2023 dan tahun 2024 ini adalah menuntaskan honorer yang ada. Nah, tentunya untuk jalan mulusnya penuntasan honorer yang ada, honorer yang baru untuk sementara di stop sebagaimana instruksi dari Presiden. Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB kepada seluruh pimpinan instansi pusat maupun daerah. Larangan sejumlah instansi untuk mengangkat honorer tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang ASN 2023. Pemerintah menjadi tidak akan ada pemecatan massal terhadap honorer. Jumlah honorer di Indonesia sudah sekian banyak, dan dengan adanya penataan honorer sampai Desember 2024 diharapkan mampu menutup akses penempatan honorer baru di lembaga pemerintah. Nanti akan dibuatkan peraturan, yang mana peraturan dimaksud adalah peraturan pemerintah
sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 tersebut yang akan membahas nasib pegawai non-ASN, serta terdapat kebijakan khusus supaya nantinya sejumlah honorer ini diangkat menjadi P3K atau PNS. Terutama yang menjadi fokus perhatian adalah honorer kategori 2 yang memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PNS atau P3K melalui undang-undang. Demikian pula, status honorer kategori 2 adalah yang terdaftar dalam database BKN dan juga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan. Itulah status honorer kategori 2. Maka suatu hal yang wajar kalau diapresiasi pengabdian dan kontribusinya selama ini untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi status PNS demikian dengan P3K. Itu artinya batas kerja pegawai non-ASN adalah sampai Desember 2024. Karena akan ada penataan ulang oleh pemerintah mengenai status honorer yang harus dihapus. Ada sejumlah alasan mengapa pemerintah menghapus status honorer. Salah satunya adalah sistem pengupahan yang tidak jelas dan gaji yang diterima honorer ada di bawah upah minimum regional atau di bawah UMR. Rekrutmen pegawai non-ASN atau honorer yang tidak jelas tersebut membuat kesejahteraan mereka berada jauh di bawah UMR. Rekrutmen pegawai non-ASN sejak tahun lalu telah dilakukan oleh instansi masing-masing. Nah, pemerintah berusaha untuk menata dan menstandarisasi upah bagi sejumlah honorer tersebut. Jadi kategori honorer kedua masuk ke dalam kategori pegawai non-ASN yang berpeluang mengikuti seleksi P3K atau PNS. Selanjutnya, pada skema baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah bahwa akan ada pengangkatan sejumlah pegawai non-ASN sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 48 2005, JOP PP nomor 43 2007 dan terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 2012 bahwa ada penanganan honorer oleh pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi pemerintah juga mendorong agar honor kategori 2 ikut serta dalam seleksi pengangkatan sebagai P3K atau PNS di tahun 2023 atau tahun 2024 mendatang. Sebab batas kerja pegawai non-ASN ini adalah sampai Desember 2024. Dan di saat itu pemerintah sudah harus selesai memberikan penataan terhadap nasib honorer. Menjelang dihapusnya status honorer pada akhir tahun depan, bagi sejumlah non-ASN saat ini masih bisa tetap bekerja, namun juga diharapkan bisa mempersiapkan seleksi pengangkatan PNS. Demikian informasi mengenai batas kerja pegawai non-ASN yang ditetapkan sampai bulan Desember 2024 mendatang serta nasib dari honorer kategori 2. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.